Fian. Fian, semalam, puaskah kau? Tuanku tak perlu menegaskan. Suamiku wafat. Kau menanggung 2 keluarga. Hanya untuk keturunan dariku. Aku takkan lupa. Aku hanya istri sampinganmu. Aku adalah janda kakak. Kakakmu meninggal 5-6 tahun lalu. Masih kau ingat dia? Xiahou Qian, kau telah melahirkan Yu Er dan Han Er untukku. Kau memang istriku. Bisa kuumumkan status mereka sekarang? Jangan. Kau terpaksa urus 2 keluarga. Tapi ini melanggar norma moral. Kau sekarang Perdana Menteri. Para pejabat mengincarmu. Jika kau dimaksudkan karena ini. Siapakah mereka ini? Kaisar wafat belum 3 tahun. Masa berkabung belum usai. Jika ini terbongkar, karirmu bisa hancur. Dengar tak kau? Qian sangat peduli padaku. Aku ikut Qian. Qian, jika kau tidak melepaskan tanganku sekarang, aku akan terlewat majlis istana. Xiahou Qian, jangan percaya. Dia tak pernah mencintaimu. Semua itu kebohongan. Hanya untuk keturunannya. Cepat berlutut. Siapa dia? Ngapain berlutut? Pelanggan. Itu yang mulia Shen, penasihat Drama Wave. Dao yang menghentikan, membasmi pemberontakan dan menobatkan kaisar baru. Kaisar mau angkat jadi pangeran pemangku, ditolak. Menteri utama, tapi kekuasaannya nomor 2. Katanya usianya sudah cukup matang, tapi masih belum menikah juga ya. Aneh, benar-benar tak dimengerti. Kanselir terkenal dingin dan tak mau dekat wanita. Putri bangsawan manapun ingin dinikahinya, tetap menolak menikah. Bidadari macam apa ia yang bisa memikat hati beliau? Nah. Bahaya! Nyonya muda, bahaya. Tuan muda tewas dirampok 5 tahun. Dia kembali. Suamiku yang mati 5 tahun lalu. Kembali. Nak, kau selamat. Kenapa tak segera muncul? Ibu gila rindu kamu. Nah, aku selamat berkat Cuksue. Ini anak kami dengan Cuksue. Cuksue memberikanku keturunan, aku setia selamanya. Dia cinta sejatiku, aku akan menikahinya. Anakku. Tetapi, kau sudah beristri. Nah, Xiahou Qian dan aku hanya formalitas. Keluarganya kini sudah hancur. Adikku sekarang menteri utama. Keluarga kami kini berbeda. Xiahou Qian jadi selir pun sudah berontuk. Shen Nanfeng, berani kau perlakukan nyonya muda? Itu Xiahou Qian. Malam pernikahan lilin temaram. Kabur bersama Cuksue. Hanya buka kerudung sebentar. Rupanya benar-benar cantik mempesona. Jia Hujian, baiklah kau dengar. Ku beri 2 pilihan. Mau jadi selir, atau segera mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri. Rela menjadi selir pilih sendiri. Lama tak jumpa, sepupu. Kita ini akan jadi satu keluarga lagi. Siapa satu keluarga? Dulu, ayahmu berkuasa
Aku mengandalkanmu. Sekarang, karena kau berdosa. Kau cuma anak pengkhianat. Aku istri sah keluarga Shen. Bangun. Paman Perdana Menteri. Dan kau. Hanya duduk. Kau hidup di bawahku, dipermainkan sesuka hati. Nasib berputar ya. Benarkah? Sejujurnya, malam pengantin kalian, Shen Nanfeng sengaja kualikan. Kutinggalkan kamar sepi. Lalu kami kabur denganku bertahun-tahun. Suamimu ternyata tidur di ranjangku. Kau hanya jadi janda hidup. Makan. Ku tahu berterima kasih tanpamu, keinginanku tak tercapai. Ku dapatkan orang yang kuinginkan. Apa katamu? Jangan tunda. Cepat pilih, selir atau cerai. Shen Nanfeng, kamu sekarang tak berhak tentukan nasibku. Mubu, baru 5 tahun aku pergi, dia sudah lancang bicara begitu. Selama ini, keluarga Shen diurusnya. Dia yang mengatur rumah. Huaizi, ini sup yang ibu pesan untukmu. Minumlah agar tenagamu pulih. Ibu mau bilang apa? Katakan saja. Kakakmu baru menikah meninggal. Tidak meninggalkan anak. Gantikan kakakmu, Nak. Lanjutkan pernikahan, beli kakakmu penerus. Ini terlalu keterlaluan. Aku, Huaizi. Kau rela lihat kakakmu tak ada penerus, tak ada yang mendoakan. Tolonglah kakakmu. Ibu mohon padamu. Tidak mungkin, Ibu. Huaizi. Nah. Kau masukkan apa ke dalam sup? Semoga selamat. Semoga Huaizi segera beri Nanfeng anak. Kukira anak sulung meninggal. Paksa adik bungsu nikahi kakak ipar tanggung 2 garis. Kini Xiao Qian istri Huaizi, nakah keluarga semua dari jerih payahnya. Apa hakku menentukan kepergiannya? Ibu, aku pejabat tinggi di baca buku besar sejak kecil. Saya ahli urus rumah tangga. Keluarga Shen akan lebih baik dengan saya. Berani membantah. Keluarga rendahan memang tak tahu aturan. Ibu, saya akan hormati para sesepuh. Melampaui orang tua. Mubu, bagaimana? Huaizi dendam karena saya beri obat. Perdana Menteri sangat hormati kakak iparnya. Saya tak berani sakiti wanita dia. Aduh, lupakan saja. Istirahat dulu baru pulang. Nanti saja dibahas. Nenek masih belum setuju. Aku harus jadi istri utama Shen Nanfeng, kakak ipar Perdana Menteri. Putri bangsawan ibu kota wajib hadap aku 3 kali. Naungan Menteri Utama jabatan melesat. Serta kemewahan tak terbatas. An, kemari. Panggil nenek. Nenek, ini nenek kandungmu. Kau cucu laki-laki sah satu-satunya Shen. Pasti sangat disayang nenek. Anak ini sudah besar sekali sama persis seperti Nanfeng waktu kecilnya. Satu-satunya. Duduk. Satu-satunya. Duduk. Mubu, ibu larang kami punya anak, tapi mau angkat Chusui jadi istri utama dan serahkan rumah tangga pada perempuan mandul. Status istri utama harus ditunggu sampai adikku pulang. Adikku menteri utama, mana sempat urus rumah. Lagi pula, Xiao Dun istriku, bukan istri adikku. Urusan dia apa? Ibu adalah pemimpin rumah tangga Shen. Lihat cucu ibu sudah besar, mana bisa tak beri Chusui status resmi. Jangan biarkan dia jadi anak haram. Mana mungkin cucuku dianiaya? Iya. Dia cucu kandungmu satu-satunya. Salam untuk nenek. You rindu sekali.
Kau kangen Han Ibu juga rindu Hander. Kemari. Ngubuh. Bunda. Dua anak ini bagaimana? Aku tak pernah sentuh Xiao Qian. Pasti bukan anakku. Ibu, jelaskan. Hander dan Yuir anak siapa? Aib ini sulit diungkap. Kukira kakak sudah meninggal. Adik dipaksa meneruskan garis kakak, ternyata kakak masih hidup. Kalau sampai tahu istrinya hamil oleh adik kandungnya. Aku paham. Apakah mereka anak angkat? Aduh, istirahatlah dulu. Nanti saja. Bagaimana ku beritahu Nanfeng ini, anak kembar istrinya dengan adiknya? Aku tahu. Kau numpang di rumah Shen karena adikmu jadi Perdana Menteri. Sayangnya, hanya An anak kandung Shen Nanfeng. Kedua anakmu hanyalah anak angkat. Adik ketiga lebih paham. Tahu prioritas. Ra. Baguslah. Asal Shen Huaizi melepas aku mengundurkan diri. Baiklah, kulihat kau cukup menyedihkan. Boleh tinggal, tapi maksimal jadi selir. Jangan harap adik keduaku membelamu. Aku kakak kandungnya. Baik. Nanti kita lihat. Tuan sangat baik hati. Jalan kaki 2 blok beli kue. Nyonya muda pasti suka. Kakakmu masih hidup. Dia kembali. Ruai, jangan dekati Xiao Qian lagi. Ibu yang paksa kau menikah. Ibu tahu kau tak suka Xiao Qian, juga tak mau menikah. Sudah lama kau menderita. Pernikahan paksa ini memalukan, bisa rusak nama baikmu. Kebetulan kakakmu sudah pulang. Lupakan ini. Hubungkan seluruh rumah. Han dan Yu jadi anak angkat. Lupakan saja. Xiao Qian setuju. Ini usul Xiao Qian. Dia mau putus denganmu. Kakakmu dan istrinya yang sah. Dia pasti dukung kakakmu. Tidak setuju. Mustahil. Dia memang sudah menjadi istriku. Dia milikku selamanya. Ini kejadian apa sih? Huaizi, Drama wave. aku mau bahas soal kakakmu. Kakakku baru datang. Mau tinggalkan aku. Halo. Maksudmu apa? Kian, ingat tidak? Calon pasangan dulu. Harusnya aku bersamamu. Akulah lelakimu. Dosa. Coba saling lihat dulu sekilas saja. Tak suka gadis itu. Kita pergi sekarang juga. Siapa kau? Aku suamimu sendiri. Xiao Qian, kira-kira adik laki-lakiku tertarik padamu. Kakak sulung Shen Huaizi. Adikku juara ujian kerajaan, masa depan cerah. Banyak putri bangsawan mengincarnya. Waktu itu, dia gantikan aku. Kau berani mengincarnya. Dia mau tolak langsung. Aku kasihan. Jadi minta orang tua menikahimu. Ternyata dia benar-benar tak suka aku. Nak, kenapa kau bohongi ibu? Kenapa kau ganti mempelai dengan kakakmu? Nal, Kau berpangkat, masa depan cerah. Nanti kau bisa dapat wanita apa saja. Kakakmu tak berguna.
orang tua Xiao Qian tak akan menerimanya. Ibu terpaksa menyuruhmu gantikan kakakmu. Mubo, mengapa kau melakukan perbuatan sekeji ini? Kau bicara begitu pada ibu. Kau adik, bantu kakakmu cari istri itu biasa. Sudah tidak bisa dirubah, terang-terangan saja. Xiao Qian, dari awal tidak tertarik padamu, baru setuju setelah melihat kakakmu. Aku tidak percaya. Ibu lepaskan aku. Aku akan menghadapinya. Untuk apa kakakmu menikahi wanita terhormat? Seharusnya kau bahagia. Ata! Mubo! Xiao Qian, Kau seharusnya milikku. apapun kebenaran kau menyukai kakakku. Semuanya hanya milikku saja. Shen Huaizi, kau tak mencintaiku. Keturunan kita pun kau terpaksa. Kenapa kau beri harapan? Xiao Qian, buka pintu. Kakakmu datang, berhentilah. Xiao Qian, buka pintu. Sudah di sini, jangan nakal. Kau begitu peduli pendapat kakakku. Buka pintu. Jika kakak tahu hubungan kita, Apa katanya nanti? Xiao Ying. Xiao Qian, aku tahu kau di dalam, tahu siang tak berguna. Kabarnya adikku akan segera pulang. Ikut aku jelaskan, mau jadi selir atau pergi. Sampai mana awan laut? Ayo jalan. Kenapa tidak bicara? Suaramu sangat merdu. Paling suka dengar suaramu sekarang. Jangan, suara apa? Lagi apa? Ada orang di kamar? Xiao Qian, buka pintu. Jangan sembunyi, aku tahu kamu di rumah. Buka pintu, kumohon, jangan bercanda. Kakakku tanya, apakah ada orang lain di kamarmu? Kenapa belum kau jawab? Aku segera ke sana. Segera. Xiao Qian, sedang apa kau di dalam? Xiao Qian, sedang apa di sana? Berdiri tegak. Barusan kamu ngapain? Astaga, ada tikus. Terkejut. Ternyata ada orang lain. Ngapain? Siapa izinkanmu masuk kamarku dan buka selimutku? Aku suamimu, tentu aku berhak. Seluruh dunia tahu. Suamiku sudah mati 5 tahun lalu. Siapa buktikan kau putra tertua Shen? Nanti semua orang tahu aku kakak Perdana Menteri. Nanti semua akan menjilatku. Xiao Qian, ingat, kalau tak mau diusir dari rumah Shen, kau harus patuh padaku. Jangan berlagak di sini. Pergi ke ruang tamu sekarang juga. Jangan buat dia menunggu. Cuma bisa gertak. Adia, adik rindu kakak selama ini. Tentu rindu kakak baikku. Tentu rindu kakak baikku. Mari saya perkenalkan. Ini istri kakakmu. Dia istriku. Lalu dia apa? Go. Keluarganya jatuh miskin. Tak pantas jadi istri sulungmu. Kau Perdana Menteri. Keluarga Shen keluarga terhormat. Anak pejabat terhukum. Paling jadi selir, Cixing Putri Menteri. Baru layak jadi istri utama. Adik dua. Ini brokat emas persembahan barat. Ayahku khusus membawakan untukmu.
Ada yang tak pantas sentuh. Lumayan juga. Semir sepatu. Sangat tepat. Memang bagus. Lap sepatu. Pas banget. Adikku sudah tahu barang bermutu. Masih mau pamer barang murahan. Fata. Semua barang atau mahal atau terbaik. Pakai nyaman. Itu baru terbaik. Ini buatan tangan khusus untukku. Aku rasa bagus. Betul. Betul, ini tidak pantas. Jangan panggil aku adik kedua. Panggil saya yang mulia. Adil, maksudmu apa? Kau menyangkal kami. Kalau aku akui kau sebagai kakak, Xiao Qian otomatis jadi istri sahmu. Dulu kau janji umumkan identitasku dan anak kita. Rupanya cuma bohong belaka. Tidak bisa kau benar-benar tidak mengakuiku. Ini tak masuk akal. Kami khusus pulang. Kakak ipar menteri besar. Gunakan kekuasaan untuk hidup mewah di ibu kota. Kalau dia tidak mengakui kami, percuma kami pulang. Kau tak mengakui kami. Apa cucu resmi keluarga Shen pun tidak kau akui. Ngubu, ini cucumu satu-satunya. Tegak biarkan dia tak diakui dan terlantar. Nah, kau menteri besar. Posisimu sangat tinggi. Siapa berani mencela? Ini kakakmu. Jangan ditolak. Ibu, jika kakak ipar jadi istri waris, kabar kembalinya kakakku tersebar. Keluarga kita akan jadi bahan ejekan ibu kota. Kau akan dicibir saat bersosialisasi. Para bangsawan akan semakin merendahkanmu. Yang terpenting, takdirnya Risto wujud. Pasti hilang. Tidak bisa, Nanfeng. Belum saatnya mengakuimu. Tinggallah di sini dulu. Bilang saja sebagai kerabat jauh. Tidak bisa, Nanfeng. Cepat beritahu ibu dan adikmu. Main saja. Ini buatan ibu. Tak boleh kau mainkan. Adik An. Cek keadaan adik An, biar aku yang sampai. Tidak. Main saja. Ini buatan ibu. Tak boleh kau pinjam. Dasar anak kecil. Anakku mau main itu kehormatan buatmu. Dia ahli warisin. Kalian cuma anak angkat. Lagi pula, ibumu akan pergi. Anak haram harus bersujud. Apan? Jangan buatku marah. Kembalikan. Kalian berdua, anak dari Selim. Sebaiknya segera kembali ke ayah dan ibumu sendiri. Ganti kincir kami. Kincir angin wanita imut itu tidak spesial. Kalianlah yang perlu main. Wanita imut, kembalikan kincir kami. Wanita imut. Ya, ayah. Wanita imut jahat pada kami. Masih dalam pelatihan. Dipanggil apa? Kenapa mereka memanggil adik kedua? Jangan-jangan. Beraninya kamu merebut barang orang. Tidak tahu sopan santun. Adik Ye, Xiao An kan masih kecil. Wajar kalau tertarik. Dan kau pun tidak bisa mendidik. Malah membuli anak. Memalukan. Didikan anak pejabat tinggi begini. Adik Ega. Perdana Menteri, aku salah. Tapi, anak-anak ini kan baik-baik saja. Kau putri wakil menteri mengajari anak ini begitu. Terlalu dimanjakan. Nanti tak tahu aturan. Mau sukses bagaimana? Lihat Hunter dan Yuher didikan kakak ipar.
Sopan sejak kecil. Hormati guru. Itulah budi pekerti sejati. Meski sudah sangat beradab, untuk apa? Mereka hanyalah anak angkat. Xiao An memang anak kandungku, keturunan asli keluarga Shen. Beda kerabat dekat dan jauh. Jangan salah paham. Soal darah. Han dan Yu lebih bangsawan. Mereka darah Shen Huaizi asli. Keturunan. Han dan Yu justru lebih mulia. Mereka anak kandungku. Shen Huaizi. Kalau Shen Nanfeng tahu Huaizi pewaris rangkap, buah hati Nanfeng juga pasti akan memeras Huaizi, bahkan membahayakannya. Takkan kubiarkan melukai Huaizi. Kian-kian, di matamu, aku sememalukan ini. Hanker dan Yuer diadopsi kecil, tanpa ayah, paman kedua. Kasihan pada mereka, jadi tak kujemaskan akhirnya sebutan itu terus dipakai. Masuk keluarga Shen. Taat aturan Shen. Biarkan anak menindas. Salah didik, layak dihukum. Kecil sudah kasar dan egois. Tanpa hukuman berat, akan berbuat lebih buruk. Pergi berlutut di ruang leluhur. Paman kedua, anak masih kecil, dingin sekali. Sip, tak tertahankan. Lebih baik hukum saja mereka puasa malam. Fata, kau tak adil mendukung bully kalau kau kukembalikan ke Shen. Sifatmu akan merusak keluarga Shen. Mustahil kau kembali. Lihat ulahmu, tak tahu aturan. Hukuman wajib, segera berlutut di kelenteng semalaman. Aku ikut. Xiao An, di luar sepi. Bangun, jangan berlutut lagi. Berlutut sekarang. Kenapa? Berani tanya. Adik sudah ragu mengakui kita. Kau malah bikin masalah. Sulit meyakinkannya. Urusan apa dengan anak kecil? Toh hanya anak angkat itu saja. Hanya An keturunan Shen. Semua nanti jadi miliknya. Serius, sekarang waktunya bahas ini. Tanpa pengakuannya, kita kehilangan segalanya. Utamakan caranya agar dia mengakui kita. Iya, cari akal untuk pengakuannya. Xiao Qian dan mereka tak ada nilainya. Saat itu, ku buat mereka kapok. Apa-apaan? Cepat pulang. Kalau Shen Nanfeng tahu, cepat pulang. Kau sampai segitu takutnya Tiange tahu hal antara kita. Han dan Yu jelas. Anak kita. Kenapa tak boleh kuakui mereka? Apa gunanya kau akui? Hanya akan menodai martabatku. Apakah kau masih mendendamiku? Benci mencintaimu? Kenapa takut dia tahu hubungan kita? Masih berharap pada kakak? Tidak, aku. Bagaimana ku bilang? Sebagai kekasihmu, yang kupikirkan adalah malah adik suamimu. Sayangnya, kakak cinta orang lain. Xiao Qian, kau takkan dapat orang yang paling kau inginkan. Ngapu? Apa-apaan ini? Shen Huaizi, aku tak suka kakakmu. Berani menolakku. Rela tak jumpa Han dan Yu. Maksudmu apa sih? Mereka anakku, mana boleh larang. Di sini, akulah rajanya. Kalau melawan, Han dan Yu akan kusuruh pergi. Jangan ancam aku dengan mereka. Kalau mau tetap membesarkan mereka,
Layanilah aku. Xiahou Qian, dengan cara apapun, kau harus tetap di sisiku. Xiao An satu-satunya keturunan Shen, tapi tidak diakui. Di sekolah selalu dibully dan diejek. Sementara mereka bisa pamer karena status keponakan menteri. Xiao An, anak kandung kita, tak pantas diperlakukan begini. Segera yakinkan adik kedua mengakuiku. Ayo temui adik kedua sekarang. Aku Lukui. Akan kuukir Lukui ini di tubuhmu kian-kian. Kau milikku. Shen Huaizi, sudah cukup. Kurang manja. Aku ingin memelukmu erat tiap hari. Playboy, Sekarang siang, kau tak berhak menolak. Vian, aku sangat mencintaimu. Kakak, boleh masuk? Masuklah. Adik kedua, si hari libur malah masih baca buku. Buku itu gudang harta. Yan Ruyu. Adikku tampan, tapi hanya suka baca buku. Betul. Perempuan seperti apa yang bisa menariknya jika ada yang dipilihnya? Itu rezeki nomplok. Sayang, ada yang tak menghargai. Ada perlu apa kau datang? Adik dua, katakan apa yang harus kulakukan agar kau mengakuiku. Aku kakak kandungmu, loh. Aku rela, tapi Xiao An menderita. Dia satu-satunya keturunan Shen. Tak diakui, dihina sebagai anak haram. Mereka berlagak dengan kekuasaanmu. Siapa kau sebut si manis? Siapa si manis tuh? Adia, aku tahu kau ikut membesarkan mereka. Pasti ada ikatan. Tapi mereka bukan anak kandungmu. Malah Xiao An di sekolah dijahili banyak orang. Kau rela keturunan Shen dijuluki si manis. Dijahili. Semua orang tahu istri sah kakakku, Putri Xiahou. Jika kau kukembalikan ke keluarga Shen, Xiahou Qian adalah istri Shen An ini. Cuma anak haram, bukan keturunan resmi Shen. Bukan begitu. Kami saling mencintai. Sudah menikah resmi, kami sah. Istri sah, lari sama dengan selir. Kakak iparku istri resmi, kau cuma selir. Paling jadi selir di keluarga Shen. Putri pejabat tinggi. Aturan dasar saja tidak paham. Tidak, hanya Chusue istriku. Xiahou Qian paksaan ibu akan kuceraikan. Chusue memang istriku.
Dipaksa ibu menikahi Xiao Qian. Pasti ku ceraikan. Ceraikan. Ku ceraikan. Kakakku pulang, langsung ku ceraikan istri teladan ini. Mematukan istri yang dipuji oleh keluarga Shen. Gundi kabur malah jadi istri. Kalau sampai tersiar, citra keluarga Shen akan ternoda. Ini kekurangan moral Shen Huai. Fata, kau ingin aku turun jabatan. Warga kita hancur. Tidak, jangan turun jabatan. Kita cari solusi lain. Aku pergi dulu. Orang di bawah meja. Adil, di bawah mejamu. Kau apa? Adik, ini di bawah meja. Kamu mau apa? Tidak apa-apa kok, adik kedua sibuk saja. Kami undur diri dulu. Nanti kami urus Xiao Qian. Cepat pergi. Shen Huaizi, keterlaluan. Pasti mereka lihat. Baru segini takut. Cepat biasakan diri. Selama kakak masih di rumah, kita harus sembunyi-sembunyi. Tadinya kakak sangat mengganggu. Sekarang malah terasa unik. Tak tahu malu. Adik kedua terlihat alim, tapi ternyata sembunyiin perempuan di bawah meja. Di sini cuma pelayan yang layak. Dia sampai suka sama pelayan, nggak pilih-pilih. Dia jarang tertarik pada wanita, pasti pelayan itu spesial. Bisa dapat perhatian dia. Kalau ketemu wanita itu, suruh dia berbisik di telinga adik kedua, siapa tahu akhirnya mau mengakui kita. Betul. Tapi kediaman besar ini, di mana harus mencari dayang itu? Sapu tangan. Pola sapu tangan itu sangat khas, kita lacak dari sana. Ngapain menghalangi jalan? Minggir cepat. Bukan urusanmu. Aku nyonya muda dan kepala rumah tangga keluarga Shen. Yang minggir. Valian. Xiao Qian, sombongmu sebentar saja. Aku akan menceraikanmu, istri talak. Segera jadi bahan ejekan di ibu kota. Nanfeng, lihat pola ini. Rupanya kau mesum dengan adik kedua di perpustakaan. Ternyata kamu. Kau yang berbuat mesum dengan adik di perpustakaan. Shen Nanfeng, jangan tuduh aku seenaknya. Aku sama sekali tak paham maksudmu, kalian sedang Bu, Xiao Qian sebagai kakak ipar. Tangkap dia sekarang juga dan hukum mati sesuai adat. Kau bilang apa? Bu, tadi aku mencari adik. Ada perempuan di bawah meja pegang sapu tangan ini. Jelas-jelas kami lihat polanya sama persis denganmu. Mau beralasan apa lagi? Wanita ini lagi menggoda Huaizi. Nanfeng, kalian salah lihat. Kian-kian tak mungkin. Xiao Qian, bukti ada di sini, masih mau beralasan. Ibu, ini bukti dia menggoda adik kedua. Sepertinya bukan peoni emas. Ini bunga plum. Polanya beda dengan di ruang adik kedua. Tidak mungkin. Betul. Sapu tangan itu bentuknya unik, kami telusuri petunjuknya.
Untung aku sudah waspada. Jika tidak, mereka bisa mencurigai hubunganku dengan Huaizi bakal bahaya. Ini yang kalian anggap bukti. Semua keluarga Shen tahu cuma pakai sapu tangan poni. Menuduh orang boleh saja, tapi pakai cara hina dan busuk begini. Kok adik kedua bisa jatuh hati pada wanita sepertimu? Kaulah pelakunya. Onong kosong. Salah paham saja sudahlah. Kita kan satu keluarga. Ibu, istirahatlah dulu. Nanfeng melihat bercak merah di leher Xiao Qian sepertinya gigitan serangga. Sepupuku memang suka main api. Janda 5 tahun mana tahan. Mungkin dia cari orang lain. Suara apa? Xiao Qian, ada orang di kamarmu. Kamu tadi ngapain? Melihat seekor tikus, aku kaget. Wanita ini berani selingkuh. Aku bunuh si bajingan. Jangan buru-buru, biar dia tidak curiga. Kita belum ada bukti sama sekali. Dia benar-benar licik, nanti malah balik menuduh kita. Lalu harus bagaimana? Mari kita cari jalan keluarnya dulu. Baik. Temukan bukti hubungannya, aku ceraikan secara sah. Kata orang tuaku, kalian anak manis tak lurus. Aku tak mau main dengan kalian. Aku bukan anak manis. Kalian anak manis. Aku anak kandung ibu. Ibu kandung kita. Xiao Qian. Xiao Qian, Kalian anak-anak manis. kalian berdua, siapa ibu kandung kalian? Bukankah kalian anak angkat? Bukan anak angkat. Aku anak kandung ibu sendiri. Apa ini anak Xiao Qian dengan pria? Aku akan tanyakan padanya. Kamu benar. Bisa ceraikan dan hukum dia. Keluarga Shen yang besar, rumah ini, semuanya milikku. Tak perlu khawatir dia menggoda Shen Nanfeng. Sejak melahirkan mereka, pinggang ibu sering sakit. Sejak Hanji dan Yuge lahir, pinggang ibu sering sakit. Nyonya muda, jaga kesehatan, jangan sampai masuk angin. Salah Shen Huizi. Dia ganggu aku sepanjang malam. Dua si kecil ini, anak kandungnya. Dulu mereka panggil adik kedua. Jangan-jangan. Adik kedua dan Omong kosong. Adikku mana mungkin mau sama dia. Dua anak manis ini pasti anak selingkuhannya. Memalukan, mau manfaatkan adikku. Berani suruh dia panggil adikku. Ibu, tolong. Si jahat sakiti kami. Kalian mau apa? Lepaskan anak saya. Xiao Qian, aku tahu siapa anak-anak ini. Kau tamat. Xiao Qian, dasar wanita tak tahu malu. Diam-diam selingkuh sampai punya dua anak ini. Memalukan. Siapa bilang mereka anakku? Mereka sendiri yang bilang. Baru saja pelayanmu mengatakan kondisi tubuhmu memburuk setelah melahirkan. Tohon, salah dengar. Pelayan bilang aku capek. Urus anak dan rumah. Makanya sakit pinggang. Apalagi keduanya kubesarkan di pangkuan sendiri. Sama seperti anak kandung. Sudah kubilang selalu. Mereka anak kandungku. Deli terus. Jangan salahkan aku. Hentikan! Ayah, tolong aku. Ayah, selamatkan aku. Adik, tepat waktunya. Xiao Qian berpacaran dan melahirkan dua anak. Wanita seperti dia pantas dihukum. Berzina. Kalian tahu siapa ayah mereka? Shen Nanfeng. Aku setia mengurus keluarga Shen. Masih fitnah begitu? Kau pakai ucapan anak kecil untuk memfitnahku. Aku tahu maksudmu. Kau cari alasan usir aku dari Shen. Fata. Inikah cara curangmu? Akan selesaikan soal kakak ipar. Tapi malah memutar fakta. Cemari namanya.
untuk ceraikan dia, bukan? Aku tidak salah. Dia yang tak tahu malu. Kalian ngapain? Ya, ibu. Tepat waktu. Kau di dalam rumah. Paham urusan keluarga. Xiahou Qian berpacaran. Pasti ada beberapa petunjuk. Ingatlah, siapa dia? Pria apa? Mana ada pria segala? Omong kosong. Nyonya Xiahou melahirkan 2 anak ini untuk orang lain. Diam! Keluarga Shen terhormat. Mana mungkin mereka jatuh cinta kalau kau masih bicara seenaknya? Keluar dari keluarga Shen sekarang juga. Masih berdiri saja. Cepat bawa wanita ini keluar dari sini. Kerjanya hanya provokasi. Ayah, gendong. Sini. Aku juga mau. Wanita manis. Kamu kan istri Nanfeng. Nanfeng sudah kembali, masih main-main dengan dia. Tidak pantas. Daripada ngomongin ini itu, urusi anakmu sendiri. Wanita manis ini dalam hatinya busuk. Huaizi paling membencimu. Jangan incar Huaizi, dia akan menikah. Sudah ada calonnya. Kau sama sekali tidak pantas dengannya, ingatlah kedudukanmu. Kalau masih ganggu dia, kau akan kubuat susah. Mubo. Dul, kau paksa kami. Paksa berhubungan. Sudah 5 tahun kita menikah, kau mau putus begitu saja. Huaizi, semua untuk kebaikanmu. Kau Perdana Menteri. Jika isu ini tersebar, reputasimu akan hancur. Lakukan. Ini akibat pilihan ibu. Lagi pula, baru bersama Kian-Kian setelah kakak wafat. Belum pernah dengan Li. Wajar Kian-Kian. Kian-Kian, kau tak mau rugikan Lausan, kan? Kau pasti paham. Kau tahu harus berbuat apa. Kakak juga mau memutus hubungan denganku. Shen Huaizi, Perdana Menteri, mana mau membiarkan noda sepertiku? Belum lagi. Dia tak pernah mencintaiku. Lupakan saja. Aku takkan berikanmu pada kakakku. Shen Huaizi, kamu padaku. Ku beritahu, Huaizi pasti akan menikah. Sudah kucarikan calon untuknya. Statusmu tak setara dengannya. Sadarilah siapa dirimu. Shen Huaizi, saat ini kau hanya didorong oleh rasa posesif. Saat kau menikah dengan pujaanmu, kau akan sama sekali melupakan aku. Manisku. Xiahou Qian si manis ini pandai berpura-pura memperdaya nyonya tua dan tuan muda. Kenapa tuan muda dan nyonya tua tak percaya kami, malah tuduh kami memfitnah? Kita harus temukan pria itu. Biar dia mencari alasan. Makan pelan. Iya, makan dong. Coba yang ini.
Aduh. Cepat ganti sumpit tuan muda. Fian, wajahmu sangat merah. Sakit masih makan di sini. Jangan tulari cucuku. Iya, Sian. Ada bagian yang sakit. Aku baik. Aku agak lelah. Pulang dulu untuk istirahat. Mana dia? Kok tiba-tiba hilang? Aneh juga. Ya, tengah malam begini. Pasti pergi menemui pria itu. Cari sekarang. Esa, Aku penjahat yang mengincarmu. Mider, kalau tidak menurut, kau bakal kena batunya. Shen Huiji, jangan nakal. Lepas. I'm flying high like a bird, but my fluttering wings can keep you from pulling me down. Kau gila. Ini memang di luar. Tidak takut ketahuan. Aku pencuri bunga, tak apa di luar. Malam gelap ini tempat ideal untuk bertemu. Hidup ilusi belaka. Hati kemana? Kian, jangan sampai ketahuan. Gigit erat. Jangan berisik. Tempur lagi. 这一我看天地之间，皆无趁月萧瑟，宿命奈何。人上月落，此生依旧难舍。铁腕金戈，夜踏无碎。这心花一阵阵旧墨，任岁月消磨。 Aku lihat dua orang di sini tadi. Kok menghilang? Wanita dan pria itu pasti sadar sedang diawasi karena itu mereka kabur. Pria itu pasti berasal dari istana kita. Aku ketemu caranya. Apa caranya? Bukankah upah ibu sebentar lagi? Saat itu kita tangkap basah Xiao Qian dan prianya. Ayo. Panjang umur, Nyonya. Panjang umur untuk Nyonya. Sehat selalu. Silakan masuk, para Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Putri Zhaoyang. Sambut putri, Nyonya Shen tidak usah sujud.
Aku sangat akrab dengan kakak YG. Tak perlu terlalu sopan denganku, Zhao Yang. Zhao yang mendoakan Nyonya Shen panjang umur. Terima kasih, Putri. Kakak YG, tusuk kondeku ini cantik, ya. Cantik. Betapa serasinya Putri Zhao Yang dan Huaizi. Putri Zhao Yang, Putri Markis Ding Yuan dan keponakan Ratu Ibu. Hanya yang seperti ini yang pantas untuk Huaizi. Sudah tahu dia akan menikah. Tapi mengapa hatiku masih sakit? Huaizi, putri tamu penting, temani ia berkeliling. Pu bilang, tidak pantas, agak kurang pantas ya. Kakak ipar saja yang temani. Baiklah, Kak YG kalau sudah senggang, jangan lupa temui aku, ya. Putri, mari. Tumbuhan liar begini ada yang menariknya. Boring. Cepat katakan di mana kakak YG. Huaizi menjamu tamu pria di ruang tamu. Junju, tamu agung dalam. Kurang sopan, langsung antar Junju. Kau anggap aku tak tahu aturan? Mengejar pria? Hamba tak berani. Kamu cuma perempuan biasa. Bangsawan runtuh. Kamu cuma bergantung pada kakak YG, masih sombong. Nanti aku masuk, kamu akan celaka. Putri Zhao Yang, meski kau masuk keluarga Shen, aku istri Perdana Menteri dan nyonya rumah. Berani tidak hormat, mau dikata tak beradab. Wanita macam apa kamu ini? Berani mengajari putri? Aku dan kakak YG ditakdirkan. Nanti aku masuk, dia pasti menurutiku dan beri aku kekuasaan. Saat itu, tak layak menyentuh sepatuku. Saat putri menikah, Shen Huaizi serius, terus memanjakannya, serahkan kekuasaan, biarkan dia menganiayaku. Siapa berani menindasnya? Kamu terlambat, putri sudah pergi. Segera kejarlah, masih bisa menyusul. Kenapa? Wajahmu masam. Cemburu ya? Gila kau. Lihat dulu hari ini hari apa. Kalau ketahuan, gimana? Ketahuan pun kenapa? Lagi-lagi bicara begitu. Nyonya muda, bendahara minta bertemu mendesak. Ini obat perangsang yang susah ku dapat. Saat Xiao Qian minum ini dan bereaksi. Pingsan, tak sadar. Nalurinya akan cari pria. Saat itu, bisa langsung di depan umum. Menangkap basah. Ini dikirimkan oleh Nyonya Tua. Katanya Tuan lelah. Tiba-tiba panas banget. Panas. Gak kuat. Huaizi, kamu di mana?
Huaizi. Fei. Huaizi. Kian-kian biasanya nggak begini, sampai peluk aku. Akhirnya aku temukan kau. Kau diracun. Aku rindu kamu. Bagus. Tertangkap basah. Ayo panggil orang, buktikan. Ada yang mesum di pestamu. Keterlaluan. Kau hina, pantas dihukum. Aku mau tahu. Siapa berani mesum di sini? Kian-kian, kau tahu siapa aku? Huaizi. Shen Huaizi. Tolong aku. Tak nyaman. Pasangan bahagia ada di dalam. Kemari, gedor pintunya. Kemari, bobol pintunya. Bajunya kok familiar. Astaga, moral sudah hancur. Berani sekali mesum di pesta ibu Perdana Menteri. Memalukan. Ini baju Huaizi. Ikat mereka dan seret ke hadapan Perdana Menteri untuk diadili. Perdana Menteri pasti murka. Pasti dihukum berat. Pasti Xiao Qian di dalam. Dia ketahuan diranjang. Tamatlah dia, banyak nyonya lihat. Nama buruk kecabulannya cepat tersebar, cerainya jadi wajar. Semua akan mendukung. Nanti kau peristri megah. Jadi Nyonya Shen terhormat seumur hidup. Seret mereka keluar sekarang juga. Bongkar pasangan serasi. Menteri Utama. Bukan, Menteri Besar sendiri. Perdana Menteri. Nemu wanita di siang hari. Dika. Katanya dia sederhana. Anti wanita. Begini. Waduh. Adik kedua saya. Wanita siapa itu? Pasti Xiao Qian yang rayu adikku. Mau hancurin dia. Jahat banget sih. Yang dipelukannya. Siapa sebenarnya? Perdana Menteri tergoda di siang hari. Mai. Pasti kecantikan yang luar biasa. Sampai Perdana Menteri tergila-gila. Tenang, aku di sini. Bukannya kita mau menangkap Xiao Qian. Kok jadi adik kedua? Jangan-jangan wanita dalam pelukan adik. Xiao Qian. Apa maksudmu? Apa wanita di pelukan adikmu itu? Xiao Qian? Kamu mau apa? Aku dan kekasihku bahagia, hanya ingin waktu berdua. Kalian kasar masuk kamar tanpa izin. Pikir aku mudah ditakuti. Tuh, mereka yang memberitahu kami, jadi kami datang untuk membongkar kedoknya. Perdana Menteri sibuk, jarang ada waktu untuk kekasihnya. Kalian berdua kenapa? Ingin merusak reputasinya? Bukan kami. Kami justru menangkap. Nama baik kediaman kalian saudara jauh ini memalukan. Berani berbohong keluar dari kediaman Shen. Nyonya muda,
Dikirimkan oleh pihak Nyonya tua. Nyonya lelah hari ini. Shen Nanfeng dan Song Chusui pasti meracuni saya. Menjebak saya. Ini urusan pribadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tak perlu khawatir. Kami tak akan bocorkan sepatah kata pun. Para nyonya, silakan kembali ke ruang depan. Saya menyusul. Kalian berdua, cepat pergi. Kalian berdua, Pergi sana sekarang juga. Hutangmu. Adik sudah punya kekasih. Kenalkan pada kami. Maksud kakak adalah, Perdana Menteri, urusan ranjangku perlu kau tahu. Sampai detail sekecil itu, Bukan itu maksudku. egois dan sembrono. Tak punya adab, baru pulang. Langsung bikin masalah besar. Keterlaluan. Keluar dari Shen sekarang. Adik maksudmu tidak mau mengakui kami. Huaizi, ini kakak kandungmu. Salah pun, jangan langsung diusir. Adik kami tak berani lagi. Tolong jangan tinggalkan kami. Mereka belum diakui. Sudah seenaknya. Tak peduli reputasi keluarga Shen dan aku. Jika kembali ke Senfu, makin tak terkendali. Hingga aku hancur. Ini salahmu. Kau menghasutku, memfitnah, memecah belah kami. Kami salah, tak berani lagi. Kalian cepat berlutut di rumah leluhur. Hingga adikmu memaafkan. Kami pergi. Adik, maafkan. Jangan marah. Sudah pergi. Kalian berdua pakai baju luar sekarang. Perempuan. Sudah kuduga kau seperti ini. Berani sekali ketemu Huaizi. Kau sadar kau hanya kakak iparnya. Mubu, meski kakak ipar, dia orang yang ibu pilihkan untukku. Kalian terus tak bisa menahan diri. Pasti ketahuan, Xia Hokian. Kau sengaja ingin menghancurkan Huaizi? Mubu, Anda sendiri yang memaksa Huaizi dengan obat dulu. Ini salah. Anda salah kan? Berani benar membantah Huaizi? Kalau kamu masih anggap aku ibumu, putuskan hubungan dengan wanita ini, Huaizi harus cepat menikah. Dia selalu bertanggung jawab. Setelah menikah, dia akan setia pada istrinya dan putuskan hubungan. Kenapa? Kian-kian tadi sangat mesra. Menempeliku. Sekarang tak butuh aku. Mau putus denganku. Memang tak sanggup, tapi aku tak boleh merusak. Sayangnya sekarang, kau tak punya hak putuskan. Sudahlah. Hubungan antara kita tak tahu bertahan berapa hari. Anggap saja pemanjaan terakhir. Tuan muda kedua. Nyonya minta tuan muda kedua temani putri di halaman depan. Beritahu putri, aku sudah punya kekasih. Tak perlu dia buang waktu. Kau gegabah menuduh tanpa verifikasi. Nyaris celaka. Xia Hokian yang dibius. Kukira hanya dia yang hobi pesta siang. Adikku juga. Apa mungkin? Apa adikku memeluk Xia Hokian? Adikku sempurna, banyak wanita mengincar. Mustahil dia mau dengan wanita rendahan. Suruh pelan. Aneh, belakangan terus lelah dan tak bertenaga. Mungkin terlalu lelah belakangan. Syukurlah selesai juga.
Jangan nakuti. Ini ruang depan. Bisa ada orang lewat. Vian, siang tadi kau awasi aku terus. Habis dipakai, dilupakan. Ku biarkan menunggu lama di kamar. Katakan, aku hukum kamu apa? Jangan usil. Masuk dulu. Nanti. Vian, apakah ini undangan darimu? Tidak. Fokus. Beritahu Putri, aku sudah punya kekasih. Siapa di sana? Siapa itu? Cepat pergi. Aku takkan tinggalkan kakak ipar sendirian. Kau ngapain di sini? Junzu, ini rumahku. Urusanku bukan urusanmu. Tak perlu ku beritahu. Jamuan sudah selesai, Junzu masih di sini. Barangku hilang. Kenapa? Katanya kakak Huaizi sudah punya kekasih. Kau sudah 5 tahun di sini. Pasti tahu banyak tentang kakak Huaizi. Beritahu aku. Kekasih kakak Huaizi. Siapa sih? Kianku. Pinggangnya paling gatal. Junobu. Junzu tanya langsung adik dua. Putri, soal ini. Tanya saja adik kedua langsung. Istri kakak Huaizi masih kuperlukan. Kutahan dulu. Jadi istri Perdana Menteri kutundukan. Xiahou Qian, jangan sok kuasa hanya karena statusmu. Pikirkan jika kekasih Huaizi jadi bagian keluarga ini. Pasti rebut wewenang keluarga. Kau akan kehilangan segalanya. Kalau aku yang masuk, beda. Aku hanya mau kakak Huaizi. Kekuasaan keluarga bisa jadi milikmu. Kau tetap bisa jadi Nyonya Shen yang hidup nyaman. Kian, daripada rayu dia, rayu aku saja. Hanya aku yang bisa mempertahankan posisimu. Vian. Setuju. Sudah kukatakan, aku tak tahu. Junzu, tanya saja adik kedua. Kian, bohong. Kian paling paham buatku senang. Junzu kalau tak ada urusan, aku tak temani. Kau hanya perempuan. Jangan lancang. Ada yang mendukungnya. Jangan tak tahu diri. Vian, masih pura tulus. Xiahou Qian, ini kesempatan terakhirmu. Wei, sudah ku bilang tak tahu apa-apa. Kalau Putri masih memaksa, ku bilang orang usir kau. Orat, tunggu saja. Aku pasti menikahi kakak Huaizi saat ku jadi istri di sana. Kamu akan kehilangan segalanya. Tenang, Vian. Aku takkan biarkan putri itu masuk. Kau tak suka sang putri, tapi nanti akan ada orang yang kau cintai, lalu menikah. Pada saat itulah, kau takkan ingat aku. Xiahou Qian itu bikin kita bermusuhan dengan adik kita. Dihukum di kuil semalaman. Leginya tak bisa tertangkap dengan kekasihnya. Tak boleh dibiarkan. Kalau tak bisa tangkap, kirim pria padanya. Pergi sana. Sudah masuk. Cepat masuk. Tenang, aku akan melayani nyonya muda dengan baik. Pasti bisa menangkap basah mereka
nama Xiao Qian hancur. Akan kuceraikan lalu kuhukum dia. Saksi sudah dipanggil. Sudah kusuruh panggil nyonya tua dan adikmu. Mereka segera datang. Xiao Qian ahli berpura-pura, adik kedua tak tahu sifat aslinya. Hari ini akan kuperlihatkan pada adik kedua betapa menakjubkannya dia. Kok sepi? Dekat dan dengarkan isinya. Kok tidak ada suara? Ya, tidak tahu. Iya, bener banget. Adia, kamu di sini? Fian. Kian segitu takutnya. Huaiji, nakutin lagi. Akhirnya ada waktu luang. Jangan disia-siakan. Menikmati momen bersama Kian. Cari keseruan. Cepat sembunyi. Kau ini siapa? Nyonya muda sudah lama menjanda. Saya temani nyonya muda. Aku yang harus bertanya. Ngapain mengendap di luar kantor akuntansi? Fami, betapa tak terduganya adik kedua mama membiarkannya lepas lagi Xiao Qian. Nyawanya bandel sekali. Hebat. Mereka suruh saya lukai nyonya muda. Sen Nanteng, kenapa begini padaku? Kau, cari mati. Seseorang. Tahan mereka kuat. 30 pukulan. Pompa. 30 kali. Kau pukul adik macam nak bunuh kami semua. Adik, maafkan kami. Kami tak berani lagi. Fata! Ibu, tolong. Aku hampir mati dipukuli. Halo, adiklah, hentikan mereka. Kau sanggup biarkan kakakmu dipukul sampai mati? Kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Berani mereka rencanakan menyakiti kakak ipar. Perbuatan hina yang memalukan. Jika tersebar, jabatanku sebagai Perdana Menteri akan hilang. Aku hukum! Dasar kurang ajar! Kau sudah gila, ke? Nak rosakan sepenuhnya masa depan dan kerjaya adikmu. Ibu, aku salah. Aku takkan ulangi. Adia. Kakakmu sudah kapok. Dia saudaramu. Kau sudah hukum? Sudahlah, sudah. Maafkan dia. Kemari. Usir mereka dari keluarga Shen. Putus semua hubungan. Dilarang masuk wilayah Shen. Dilarang masuk rumah Shen. Adia. Jangan-jangan. Adik kita keluarga. Kau harus sekejam ini. Tian. Kakak, suamimu sendiri. Tegas sekali kau usir dia dari rumah sampai jadi gelandangan. Menghinaku terus. Dia fitnahku, noda reputasiku. Mana mungkin aku tegah? Dasar brengsek. Cepat minta ampun pada Qian. Percuma. Adik pun takkan dengar cakap dia. Pada, suruh memohon saja tidak bisa. Tak berguna. Si kedua sangat sayang padanya. Hanya dengan memohon padanya, kau bisa selamat. Qian, maaf. Aku tak boleh cerai. Kau tetap istri utamaku. Jitsue paling kuangkat jadi istri sederajat. Cukup kan? Fin. Jangan sampai kau mengecewakanku. Hal besar. Wanita tak berkuasa komentari utama. Urusan keluarga. Biarkan dia yang atur. Kemari. Lempar dia keluar. Lepas. Perlahan-lahan. Astaga, anakku, tolong aku, Bu.
Kian, kakakku berkali-kali seperti ini. Sekarang kau harus menyerah. Apa katamu? Putus asa pada Shen Nanfeng? Apa maksudmu? Apa kau masih mencintainya? Jangan ngawur. Dulu memang kaulah. Yang mulia, utusan istana meminta yang mulia segera datang. Setelah kembali, Untung ibu kasih tanda rahasia, kita bisa bebas di kediaman Shen. Kata nenek, kalau Nyonya Xiao maafkan, kita boleh pulang. Entah benar atau tidak. Ibu pasti benar. Ya sudahlah, kita coba minta tolong dulu saja. Nyonya, minum sup ini ya. Dia terlihat. Wah, sepertinya dia hamil. Hamil. Aku tak sentuh dia. Tentu saja dia mengandung anak pria itu. Wanita ini mengandung anak pria itu. Tangkap dan hukum dia. Perdana Menteri larang masuk. Jangan dekati nyonya muda. Lepas, ada urusan penting. Ada urusan penting. Ayah. Apa maksud kalian? Lepas. Bagaimana ini? Kita temui ibu. Aib warga jangan dibuka. Kalau ibu membela Xiao Qian, kita tak bisa pulang. Ya, kita manfaatkan kesempatan ini. Musnahkan Xiao Qian tanpa sisa. Oh iya, lusa pesta bunga Marquis Ding Yuan. Xiao Qian pasti datang. Nanti kita bergerak. Nyonya, syukur bisa bertemu Nyonya di pesta bunga ini. Yang mulia Ibu Suri, Perdana Menteri. Kedatangan Perdana Menteri mengharumkan kediaman kami. Adipati terlalu sopan. Kakak Huaisi datang, aku antar jalan-jalan di taman. Tidak usah, aku ada urusan dengan Marquis. Zhao Yang, tolong antar tamu-tamu berkeliling. Silakan, Yang Mulia. Silakan. Meski kakak Huaisi tak suka padaku, hari ini aku harus dapatkanmu. Kau harus menikahiku. Mari saya ajak jalan-jalan. Bagus, saya ingin bicara sesuatu. Hehe. Kenapa aku kecewa? Apa aku bersedih? Dia Perdana Menteri, pasti akan menikah. Putri tergila-gila padanya. Sampai kapan dia bisa menolak? Kian semangat sekali. Mau apa kamu? Shen Huaizi, gila kau. Banyak orang di sini. Kian secantik bunga. Aku tak tahan rasanya.
Tuan muda, Nyonya tua memanggil. Ada apa? Nyonya bilang nanti Anda tahu. Aku sebentar. Ibu mencariku ada apa? Pasti kabar baik. Junju, Huaizi saya titipkan padamu. Terima kasih, Nyonya. Ah, tidak. Terima kasih, Bunda. Shen Huaizi, ibumu sendiri yang menjodohkan kita. Kau takkan bisa lepas dariku. Pria pilihanku. Hanya milikku. Kok lama banget? Shen Huaizi belum pulang. Nona, Dia janji tunggu aku di sini. Nona, jangan kedinginan. Jangan-jangan. Ada masalah. Shen Huaizi, andai kau selalu tersenyum padaku. Wah, bagus. Tapi tidak apa-apa. Nanti kau kutiduri. Kau akan tahu baikku. Lagi apa di sini? Ikuti aku. Mubu, adik kedua mana? Dia sudah cari ibu, kan? Urutan laki-laki, jangan ikut campur terlalu banyak. Kau mau ganggu adik kedua lagi? Aku takkan biarkan. Lebih baik kau tahan diri. Mubu, kantong wewangian adik kedua yang selalu dibawa kini terjatuh. Dia mungkin dalam bahaya. Kantong wewangian ini buatanmu. Cuma mau pamer Lauer sayang kamu ya. Sayangnya, Lauer lagi kencan dengan Putri. Putri sebentar lagi dinikahi. Kamu bakal dilupakan. Shen Huaizi gak suka Putri. Dia pasti dijebak sang nenek. Tunggu! Jujur, Lauer dan Putri ada di dalam. Nanti pintu dibuka, langsung ketahuan mereka mesra. Di depan umum, anak kedua terpaksa menikahi putri bangsawan. Nah, apa yang terjadi? Ini bagaimana? Anak kedua? Kemana Lauer? Kenapa bukan anak kedua kami? Kalian siapa? Kakak Huaizi mana? Siapa kalian? Kakak Huaizi di mana? Penangkap basah. Celaka. Nyonya, mohon bersaksi untukku. Aku jelas tidur bersama kakak Huaizi. Hubungan kami sudah benar-benar tak bisa dibatalkan. Dia harus bertanggung jawab. Junju, jangan fitnah aku. Aku di taman lihat bunga. Ada banyak saksi. Mana mungkin Satu ranjang denganmu. Beruntung itu namanya. Yang mulia, cepat sadar. Hamba ini tak bercela. Mana tahan difitnah Junju. saya bersih-bersih tanpa celah. Junju jangan memfitnah. Junsu sudah gila rupanya, ingin bersanding dengan Menteri Utama. Berselingkuh dengan dua pelayan, malah menuduhkan semua pada Menteri Utama. Menteri Utama benar-benar malang.
Perbuatan Junju memalukan keluarga. Diam! Diam semuanya! Keluar semua! Anakku difitnah. Aku selidiki. Pergilah. Junobu, kau baik saja. Kau orang tua bangka! Kau menghancurkan hidupku! Berani pukul aku. Lihat nasihatmu! Nama baikku hancur! Syabela! Aku bahan ejekan ibu kota! Wah! Kau harus ikut mati! Ikut mati! Kau jadi wanita gila! Anakku meneteri utama. Berani pukul aku. Dia takkan membiarkanmu. Untung anakku tak menikahimu. Sudah. Pak, kenapa? Nama baikku hancur. Aku tak bisa menikahi Huaizi. Dia cuma khawatir kehormatanku ternoda. Serius? Aku hanya tidak mau Shen dipermalukan. Acaranya mulai. Kau tamu utama. Mereka menunggumu. Cepatlah. Aduh. Putri, kami ingin melapor. Xiao Qian sedang hamil. Pura-pura polos, ternyata selingkuh. Sampai hamil pula. Ku buat kau lebih hina dari aku. Mati tanpa kuburan. Menteri dan bangsawan belum juga. Mereka pejabat sibuk, mungkin sedang ada urusan. Jangan-jangan ada masalah lagi. Jangan-jangan ada masalah lagi. Nyonya Shen, wajahmu kelihatan sangat tidak enak badan apa-apaan ya? Aku keracunan. Tapi aku tak makan apapun. Racunnya di bunga. Perutku sakit. Aduh, perutku. Kamu berdarah. Ini keguguran, kan? Kan dia perempuan? Kok bisa hamil sih? Astaga, pasti dia hamil karena pacaran. Istri saudara Perdana Menteri tengah berbuat memalukan. Dia istri kakak Perdana Menteri, berani melakukan perbuatan tidak senonoh, sungguh tak tahu malu. Nyonya Shen, keluarga Shen memalukan. Perempuan ini hamil lagi dengan anak Huaizi, memalukan keluarga Shen. Wanita tak tahu diri, berani bercinta. Kau memalukan keluarga, aku ceraikan kau. Lapar. Nyonya, tolong panggil dokter. Berani suruh dokter, berani selingkuh dengan kakak Perdana Menteri yang sudah meninggal, dia takkan maafkanmu. Kami tak mau terseret. Jauhi kami, wanita berlagak manis. Xiao Qian,
Aku cari tabib kalau kau sebutkan kekasihmu. Sama-sama kita ingat. Tidak ada kekasih. Tak ada kekasih. Masih kau lindungi dia? Dasar tak tahu malu. Cepat akui, atau kau kutenggelamkan. Tidak mengaku, kau kena hukum berat. Masih saja melindungi pacarnya. Pacarmu pasti bukan orang baik. Dianggap istimewa banget dia pacarnya. Pasti kusir atau semacam preman sampai malu menyebutnya. Bahkan kusir pun dia terima sebagai pacar. Sungguh memalukan. Kumohon. Tolong selamatkan anakku. Masih tidak mau mengaku. Tidak punya pacar. Keras kepala sampai lihat kuburan. Ini, seret keluar. Wah, tak ada pacar. Rela taruh nyawa demi pacar. Gila, iya. Jangan banyak omong, dasar orang tak tahu malu. Aib bagi semua perempuan. Harus dihukum mati, dan pacarnya juga patut dihukum mati. Xiahou Qian, mulutmu keras. Apa-apaan kekasihmu sampai kau bela begitu? Kalau kau cari maut, ku beri kau kematian. Bawa dia. Berani ganggu istri Shen Huaizi? Siapa berani ganggu istriku? Paman, selamatkan anak. Jangan. Mana tabib istana? Jika dia celaka, tidak akan kubiarkan seorang pun lolos. Pacar Xiahou Qian adalah Perdana Menteri. Ya ampun, kapan dekat dengan Menteri Utama? Jadi kekasih sang menteri utama selama ini. Ini Xiahou Qian. Tidak mungkin. Pilihan Shen Huaizi. Suka Xiahou Qian. Celaka. Semua terbongkar. Aku tahu perempuan hina ini akan membunuh Lao Er. Panggil tabib. Hukum dia. Jika Xiahou Qian celaka, kita hancur. Sang menteri utama kejam. Jabatan keluarga. Jangan-jangan hilang. Kenapa kekasih Xiahou Qian no? 1. Kenapa dia yang dipilih? Aku lebih baik darinya. Aku tidak terima. Tidak adil. Kau tahu akibat perbuatanmu. Kau nyaris hancurkan keluarga. Xiahou Qian ternyata pacar adikmu. Ibu, ini sebenarnya bagaimana sih? Ini salahku. Kukira kau sudah mati. Kusuruh adikmu jadi pewaris utama. Agar ada penerus, kujodohkan adikmu dengan Xiahou Qian. Adia. Kau di bawah meja. Kamu mau apa? Tidak apa-apa kok. Kamu mau apa sih? Selingkuhan adik dua, Xiahou Qian. Pantas ia tak mau mengakui aku. Sampai mengusirku. Jadi, dua sayang itu. Anak menteri utama. Xiahou Qian, kenapa kau selalu lebih unggul dariku? Kau bahkan jadi istri utama Perdana Menteri. Punya anak dengannya. Masih diprioritaskan. Aku sempat khayal rebut tahta nyonya rumah. Menginjak-injakmu. Sudah. Aku bodoh sekali. Suka pada pengecut ini. Bangga setengah mati. Aku sangat memalukan. Mau apa? Tuan muda larang kalian masuk kediaman Shen. Beraninya, demi perempuan tega menyangkal aku. Shen Nanfeng sekarang benar-benar dibuang. Semua rencanaku hancur. Jika aku jatuh, Xiahou Qian akan kusertakan. Tunggu, saat Shen Huaizi jatuh, Xiahou Qian tamat. Suamiku, Shen Huaizi kianati saudara. Malah berselingkuh dengan Xiahou Qian, tak bermoral. Ayo laporkan ke Kaisar
biar mereka jatuh reputasi. Dan tamat. Baik. Dia yang mulai khianati saudara. Jangan salahkan aku. Syukurlah anak selamat. Ini salahku. Tak bisa menjagamu. Bukan salahmu, itu salah mereka. Putri itu berani meracunimu. Sudah kusir dia dari kota. Tak boleh kembali selamanya. Markis Ding Yuan cerdik. Tahu mana yang utama? Kamu ini ceroboh. Kenapa sembunyikan jati dirimu? Hampir saja kamu dan anak telapa. Kau berjuang sampai sini. Tak mau repotkanmu. Tapi kau berani mengakui. Karirmu bagaimana? Jika kau celaka, bagaimana hidup tanpamu? Melihatmu berlumuran darah, aku. Masa depanku tak ada artinya dibanding kau. Maksudmu? Apa maksudmu? Fian, kau tak sadar aku sangat mencintaimu. Awalnya hanya kita berdua. Tapi kemudian kau jatuh cinta pada kakakku. Kau setia padanya. Aku tak suka kakakmu. Kau yang suruh dia menikahiku karena kau tak mencintaiku. Mustahil. Sejak pertama melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi ibu bilang kau suka kakakku. Mau tukar pasangan? Tidak. Sejak pertama lihat, aku suka padamu. Tapi malam pengantin, bukan kamu. Kakakmu bilang kau tak mau menikahiku. Berarti, rupanya ibu dan kakak laki-lakiku menipuku dulu. Syukurlah. Masih sepenuhnya milikku. Jika hubungan kita terbongkar, kalau Yang Mulia tahu, ini kejahatan berat. Rafat, Tuan Kedua, ada yang melapor hubunganmu dengan istri sulung. Menuduh Perdana Menteri Shen selingkuh dengan janda saudaranya. Yang Mulia, kakak Perdana Menteri, dia mengkhianati ikatan keluarga, berselingkuh dengan janda saudaranya. Perdana Menteri, moralnya bobrok, perilaku hina. Tak layak Perdana Menteri. Jika benar, tindakannya sangat memalukan. Yang Mulia, Perdana Menteri tokoh inti istana, Shen Huaizi si bajingan tak pantas memimpin. Yang Mulia, beri hukuman. Pangeran, siapa maksudmu? Shen Huaizi, kesombonganmu akan berakhir. Kau akan turun jabatan. Kau akan jadi pecundang. Lebih buruk dariku. Xiahou Qian, atau tak dapat, jangan harap. Shen Huaizi berani lancang di depan Yang Mulia. Cepat bersujud dan minta mati. Cepat berlutut. Tebus dengan nyawamu. Apa kesalahanku? Kau rawat janda kakakmu. Hina persaudaraan. Kau durhaka dan tak bermoral. Shen Huaizi, Perdana Menteri. Tak pantas jadi Perdana Menteri. Kau berani bersikap angkuh dan tak menghormati Yang Mulia. 100 cambuk, buang 3.000 li. Shen Huaizi, inilah hukumannya karena kau usir aku dari kediaman Shen. Xiahou Qian, Shen Huaizi tamat. Kau berikutnya dibuang. Baginda belum bersabda. Kalian berani menyela? Baginda, adakah Baginda menganggap hamba dibuang
Shen Huaizi, nyawa di ujung tanduk masih berani lancang. Para menteri, tenanglah. Urusan Menteri Shen dan Xiaoqian. Menteri Shen hidup mewah. Sudah memohon titah pernikahan kerajaan. Saudara-saudara, hanya dari cerita sepihak begitu marah-marah. Sungguh keterlaluan. Apa kalian tidak sadar, Kian-Kian istriku? Saat kami bertemu, kami saling cinta dan menikah. Surat nikah pakai namaku. Secara hukum, dialah istriku. Tapi, ibu saya memanjakan kakak saat menikah, membiusku, ganti mempelai pria diganti kakakku. Namun untungnya, kakak tak sadar keberuntungannya. Malam pengantin, dia kabur dengan Song Chutsue. Namun ibu saya dirahasiakan dariku. Umumkan pernikahan mereka. Dipaksa tutup mulut. Diancam bunuh diri. Hanya bisa taat. Terpaksa menahan amarah. Ibu dan kakak Perdana Menteri, kok bisa berbuat sekeji ini? Usai kakak berpura mati, ibu takut tak ada penerus. Membius kami diam-diam. Dipaksa nikah ganda. Dari hati. Cinta Kian-Kian. Dia sudah istriku. Dari akal, menaati perintah ibu, teruskan keturunan kakak. Apa salahku? Perdana Menteri berbudi luhur. Kami mengira keliru. Bagaimana ini bisa terjadi? Sen Nanfeng, Song Chutsue. Kalian fitnah si Perdana Menteri dan hianati raja. Tidak termaafkan. Pengawal bawa mereka dicambuk 50 kali lalu dibuang jauh. Baginda, kami mengakui kesalahan kami. Janganlah mengasingkan kami. Huizi, aku kakakmu. Kau tak boleh membuangku. Shen Huaizi dan Xiaoqian jodoh takdir. Digagalkan pengkhianat. Nyaris gagal bersatu. Kaisar memulihkan tatanan. Menikahkan Shen Huaizi dan Xiaoqian. Tetapkan hari baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bangunlah.